لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan, keimanan, masih diberikan Allah kelonggaran untuk talabul ilmi. Nikmat yang sangat besar Bapak Ibu, Masya Allah. Kita masih bisa bermajlis talabul ilm. Man tafaqqahu fid din fa huwa min afdhalil majlis. Tafaqquh fid din. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang selalu dan perjuangkan, mendakwahkan agama beliau hatta yaumul qiyamah. Bapak Ibu sehat semua nggih? Masyaallah, alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semua nggih? Nggih, Bapak Ibu, kita pada malam hari ini akan membahas tentang memasang atap di atas jalan umum. Ya, ini biasanya yang terjadi pada rumah atau perumahan-perumahan yang mana saling berdekatan atau memiliki akses yang sama. Jadi memiliki akses yang sama tapi rumahnya banyak gitu Pak ya. Yang biasanya sering terjadi di perkotaan. Kayaknya di sini juga ada Pak Rutan ya. Ya, di sini juga. Kalau di desa kayaknya jarang Pak. Desa bahkan jaraknya antar rumah ke rumah yang lain bisa 1 kilo Pak. Oke, jadi ini sangat bermanfaat sekali karena bagaimana caranya supaya kita tetap bisa memasang atapnya dengan cara yang syar'i, dengan hukum Islam, tanpa adanya persengketaan, tanpa adanya perselisihan, ya, sehingga bisa dilakukan pembahasan yang kemarin, rekonsiliasi Pak ya, perdamaian. Jadi damai antara pemilik rumah satu dengan yang lain, damai antara pemilik jalan satu dengan yang lain. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kepemilikan ini, kita ini masih cukup luar biasa Pak. Ya, Kementerian ATR BPR ya, luar biasa. Digenjot banget Pak ya untuk penertiban sertifikasi tanah, untuk penertiban tanah wakaf, untuk penertiban barang-barang jasa atau umum. Ini luar biasa dan memang perlu Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena masih rawan diperselisihkan Pak. Jadi tempat-tempat umum itu masih rawan diperselisihkan. Ini punya saya, ini warisan keluarga saya, ini adalah kami yang nempati duluan. Nah kayak gitu Pak. Sehingga memang benar-benar sertifikasi ini hukumnya bahkan bisa mencapai wajib Pak. Bisa mencapai wajib. Karena bisa jadi yang hidup pada saat ini itu sudah pada titik kesepakatan, tapi belum tentu anak turunnya Pak, cucu cicitnya itu sepakat juga. Bisa jadi keturunannya tidak sepakat dengan status tanahnya, tidak sepakat dengan status jalannya. Maka luar biasa kami melihat terjadi kejadian di beberapa tempat sampai gang itu dipager Pak. Ya Pak ya, pernah lihat di video-video yang yang viral itu Pak ya, yang sempat diberitakan itu, gang jalan dibuntukan, kemudian pintu depan rumah ditutup. Itu kan disebabkan karena terjadinya perselisihan Bapak Ibu. Nah baik, ini dia penjelasannya, bagaimana kita bermuamalah sesama manusia supaya tidak terjadi perselisihan itu. Qala musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darain far'un fi isyra'i rawsan, tentang cabang pembahasan memasang atap di atas jalan umum. Ini termasuk cabang dari rekonsiliasi lanjutannya. Yajuzu lil insan al muslim. Ya, ternyata enggak bisa jalan Mas. Iya, enggak masuk kayaknya sinyalnya Mas. Nggih. Enggak bisa Mas. Oh jalan Mas, tapi lambat ya. Oh iya, iya Mas ya. Yajuz lil insan al muslim ayyushri'a bidhammi awalihi wa kasri ma qablaha. Jadi di sini Bapak Ibu, bagi orang Islam diperkenankan untuk isyra',
Isra itu memperpanjang, Pak. Membuat atau memperpanjang. Ya, di sini disebutkan bidhammi awalihi, dengan mendomahkan huruf awalnya, kemudian wa kasri ma qabla akhirih, dan membaca kasrah huruf sebelum akhir. Ya, ay yukhrija raushanan. Yang dimaksud di sini adalah mengeluarkan atap atau blender, Pak. Ya, kalau orang Jawa bilangnya blender rumah, Pak ya. Jadi bagaimana atap rumah itu dijulurkan, Pak. Jadi dijulurkan ke depan. Dijulurkan ke depan rumah sehingga mengenai atau turun ke bawahnya itu nanti akan kena pada jalan umum. Jadi ketika turun ke bawah itu akan terkena jalan umum. Nah, berarti kan rumahnya kan mepet jalan, Pak. Jadi rumahnya ini benar-benar mepet jalan, berbeda dengan rumah yang di desa mungkin, Pak, ada halaman depannya gitu, Pak ya. Ada halaman depan, ada pekarangan, ada tamannya, ada bahkan ada base-nya, tempat untuk parkir mobil, motor dan lain sebagainya. Nah, ini berarti kan langsung mengeluarkan atap atau blender, ya. Raushanan disebut dengan raushan bahasa Arabnya. Wa yusamma aidan al-janah. Disebut juga dengan bahasa lain janah. Janah itu sayap gitu, Pak ya. Aywa, wa huwa ikhraju khashabin ala jidar, yaitu mengeluarkan kayu yang berada di atas tembok. Jadi kayunya dijulurkan ke depan, maksudnya begitu. Fi hawain tariqin nafid. Fi hawain, ya. Jadi yang dimaksud hawa itu hingga berada di atas. Jadi artinya berada di atas tariqin nafid, jalan umum. Jadi kayu yang dijulurkan itu berada di atas jalan umum. Berada di atas jalan umum itu artinya sampai menjulur ke depan, sehingga dari turunan ini apa namanya, atap ini, Pak, itu jalan umum, bukan tanahnya, bukan pekarangannya gitu maksudnya, Pak. Kemudian disebutkan lagi yusamma aidan syari', disebut juga dengan bahasa syar'i, ya, bi syari' bihaitsu la yatadarral maru bihi. Ya, disebut juga dengan bahasa syar'i dengan syarat tidak sampai mengganggu orang yang berjalan di bawahnya. Dengan syarat tidak sampai mengganggu orang marubihi, la yatadarraru marubihi. Jadi orang yang berjalan di bawah atap tersebut tidak apa, Pak? Tidak terganggu, tidak mengganggu orang yang berjalan di bawahnya. Itu syaratnya, Pak. Ay raushanan bal yurfa'u bihaitsu yamurru tahtahu al-maru tam tuli muntasiban. Jadi sampai disebutkan di sini bahwa ini kalau udah sampai bawah, Mas. Apa pindah sendiri, Mas? Balik lagi, Mas. Belum selesai ya. Jadi di sini disebutkan maksudnya di bawah atap tersebut. Nah ini, Pak, sampai mengganggu orang yang berjalan di bawah, maksudnya di bawah atap tersebut bahkan harus agak ditinggikan sekiranya orang yang tinggi dengan posisi tegap. Jadi yang di sini disebutkan tahtahu al-marutam tuli muntasib. Jadi orang yang berdiri tegak di situ, Pak. Jadi maksudnya di bawah atap tersebut, bawahnya itu harus agak ditinggikan sekiranya orang yang tinggi dengan posisi tegap sempurna bisa berjalan di bawahnya. Jadi kalau misalkan kita mau menjulurkan, Pak, itu tidak boleh sampai orang yang berjalan di bawahnya itu terganggu, terhalangi. Ya, karena kalau terhalangi itu berarti akan menjadi khusumah, Pak, nanti akan menjadi selisih. Ya, akan menjadi masalah nanti. Ya, bagaimana pendapatnya para ulama? Nah, ini dia. Imam Al-Marwardi menyebutkan bahwasanya wa tabara mawardi ayyakuna ala ra'sihi al-humulah al-ghalibah. Ya, juga mensyaratkan bahwa di atas kepala orang tersebut terdapat muatan yang sudah terbiasa. Jadi kalau misalkan ada orang yang bawa bakul gitu, Pak ya, bawa barang itu tetap tidak terkena atapnya. Ya, jadi tetap tidak terkena raushan atau kayu yang dijulurkan ke depan. Kemudian disebutkan wa in kana tariqun nafid ma marra fursanin wa qawafil fayarfa'u raushan bihaitsu yamurru tahtahu al-mahmil 'ala al-ba'ir ma'a akhshabi al-mudallati al-ka'ina fawqa al-mahmil. Jika jalan umum tersebut adalah jalur penunggang kuda. Nah, disebutkan di sini mamarra fursan. Jadi jalur penunggang kuda, Pak, atau onta.
ya, maka harus ditinggikan sekiranya tandu yang berada di atas unta beserta kayu-kayu penopang yang berada di atas tandu tersebut bisa berjalan tanpa terganggu. Nah, ini kan berarti kalau misalkan dikiaskan dengan saat ini, berarti contohnya apa Bapak Ibu? Mobil itu Pak ya, mobil terus ada membawa muatan gitu Pak, itu nggak terganggu oleh atap tersebut itu Pak. Amma dhimmi, sedangkan orang kafir dhimmi, fayumna'u min irsya'ir rawshan wasabaq wa in jaza lahu al-murur fit tariqin nafid. Adapun orang kafir dhimmi maka tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan atap atau asbatnya, atap jendela maksudnya Pak. Asbat itu namanya atap jendela, di atas jalan umum, walaupun ia diperkenankan lewat di jalan umum tersebut. Jadi kalau orang kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang di bawah naungan atau tanggung jawab kaum muslimin. Jadi dia hidupnya ditanggung Pak, dilindungi, tidak boleh disiksa, tidak boleh ditarik apa Pak ya, kalau pajak boleh Pak. Jadi kafir dhimmi itu ditarik pajak boleh, ditarik iuran boleh yang melebihi dari kaum muslimin. Nah, ini tidak boleh bikin rausyan. Kenapa nggak boleh bikin rausyan Pak? Karena bisa bikin sengketa yang lebih. Tapi kalau disepakati ya sudah, kamu kafir dhimmi tapi baik atau memiliki apa ya Pak ya, memiliki kebutuhan yang mendesak, kamu banyak sekali memiliki kemaslahatan, ya itu beda cerita. Tapi kalau misalkan itu malah menyebabkan permasalahan dengan adanya atap yang dijulurkan ke depan, maka kafir dhimmi hukum asalnya Pak tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan atap dan asbat atau atap jendela di rumahnya. Ya. Kemudian aturan pemasangan pada gang buntu. Yajuz wa la yajuz isyra'ur rausyan aywa fid darbil mushtaraqi illa bi idni syuraka. Jadi bagaimana Pak? Tadi yang di atas tadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Ini Pak. Jadi kalau ini adalah gambar yang menunjukkan masih lenggang Pak ya. Lenggang itu artinya di sini tidak ada rumah-rumahnya. Nah, di sini ada Pak ini Pak. Ini ada atapnya. Ini masih diperbolehkan Bapak Ibu. Kalau seperti ini diperbolehkan, tidak masalah. Selama mahmulnya nanti kalau misalkan ada mobil, nah mobil itu misalkan bawa barang Pak, itu tidak mengenai atap ini la ba'sa bihi, maka boleh. Gitu Pak ya. Ini termasuk lenggang. Jadi contoh gang lenggang. Ya, kemudian ini gang sempit buntu. Ya, kalau buntu seperti ini nanti ada syarat-syaratnya Pak. Bagaimana? Ini yang akan kita bahas. Jadi kalau gangnya buntu, bagaimana cara membahas ini kan mentok Pak, ini udah nggak ada lagi. Sedangkan di sini ini misalkan masih dibutuhkan atap. Ini kan belum ada Pak. Di sini ditambahi misalkan, ini ditambahi. Bagaimana caranya? Kemudian ada contoh lagi misalkan. Nah, ini gang padat penduduk. Ini sudah ada dikit Pak ya. Nih. Jadi ini diperbolehkan Bapak Ibu. Kenapa di sini diperbolehkan? Karena antara jarak, kalau ini namanya asbat tadi Pak. Asbat itu atap yang berada di atas jendela, namanya asbat bahasa Arabnya. Sedangkan rausyan itu di sini nih Pak. Nah, ini namanya rausyan ini. Jadi atap ini yang ada di sini Pak, dan kemudian ke bawah ini tidak masalah. Ini boleh saja Pak. Kemudian pintu yang langsung mepet dengan jalan ini boleh saja, masya Allah. Ini rumah yang luar biasa Pak. Kayaknya di sini nggak ada deh Bapak Ibu ya. Jadi langsung pintu depan rumahnya langsung jalan Pak. Bukan kemarin, kayaknya tadi ya saya lihat ada ekskavator itu Pak ngaruk ini sungai yang berhenti daerah Jabodetabek, saya lupa daerahnya. Jadi termasuk pendirian bangunan yang tanpa IMB Pak, tanpa ada izin pembangunan itu Pak. Ya Pak Broto paham ini kayaknya ya. Tanpa ada perizinan Pak, jadi langsung dibangun kos-kosan yang berderet gitu Pak. Itu menyebabkan bangunan itu macet salurannya Pak, sehingga masya Allah sampai meluap terus sehingga digali. Nah sepanjang jalan sepanjang belakang ini isinya, ini kan kalau ini jalan Pak, yang di Jabodetabek itu belakangnya itu sungai gitu Pak, sungai kecil Pak. Itu meluber terus airnya. Nah kalau membuka pintu belakang itu langsung sungai, masya Allah. Ya kalau kayak gitu juga penuh di sana Pak. Artinya yang nyewa juga penuh Pak, heran juga ya Pak.
Nah ini dia. Jadi kalau seperti ini masih diperbolehkan. Tapi kalau misalkan seperti kos-kosan yang tanpa IMB Bapak Ibu, nah Masya Allah yang terjadi di akhir-akhir ini memang luar biasa. Dengan adanya kejadian di pesantren, dengan ada kejadian yang kemarin terbaru ambruk lagi Pak ya, sampai meninggal 1 orang, 19 luka-luka. Ini santriwati bahkan. Ini ternyata penting sekali untuk menstandarkan bangunan Pak, terkhusus atap ini, peratapan ini ya. Kita tidak bisa menyalahkan takdir bahwa ambruknya karena adanya angin kencang, karena ada banjir, karena ada seterusnya. Lagi-lagi kalau kejadian itu beruntut biasanya ya begitu Pak. Nah kemudian lah ini kalau yang di sini adalah yang biasa dilakukan di warga masyarakat kita. Nah, ini seperti ini Pak, ini udah umum ini. Jadi langsung di atas kemudian bawah. Nah sedangkan ini Pak, bawah ini bukan milik dia misalkan gitu Pak. Ini umum misalkan lah, atau ini bawah bukan milik dia Pak. Sedangkan dia ini termasuk parkiran umum misalkan, atau ini parkiran umum, ini diperbolehkan, boleh Pak. Jadi kita menjulurkan di atas tempat atau jalan milik umum yang tanpa mengganggu. Jadi nggak mengganggu sama sekali, itu diperbolehkan. Nah tapi kalau mengganggu itu nggak boleh. Gitu Pak ya. Nah kita kembali lagi ke materi kita. Jadi bagaimana cara pemasangan di tempat buntu? Wala yajuz isra'ur rasyad. Aslinya Bapak Ibu, hukum aslinya la yajuz, tidak diperkenankan. Jadi kalau di jalan buntu itu hukum asalnya tidak diperkenankan, nggak boleh. Jadi kalau jalannya jalan buntu maka tidak boleh Pak mendirikan rausyan. Jadi rausyan tadi atau atap tadi itu diperbolehkan kalau jalannya lanjut Pak. Kalau jalan buntu nggak boleh Bapak Ibu. Nah kemudian bagaimana itu? Isra'ur rausyan, yaitu mengeluarkan atap fidar bil mustarak illa biidni syuraka, ya, mengeluarkan atap hingga berada di atas gang mustarak. Mustarak itu adalah gang yang dihuni oleh orang banyak. Jadi gang tersebut banyak sekali yang menghuni kayak gambar tadi Pak. Illa, kecuali biidni syuraka, yang bersekutu pada gang tersebut. Jadi kecuali atas izin jama'i gitu Pak. Jadi kalau misalkan seperti apa namanya gambar ini Pak, maka ini harus izin jama'i. Jadi kalau misalkan yang di sini dipasang, ya ini misalkan Pak, yang depan kan sini pendek ini Pak. Nah ini kalau dia masang satu berarti harus izin sampai rumah paling belakang. Kalau yang depan pasang berarti harus izin sampai rumah paling belakang. Fungsinya apa Bapak Ibu? Supaya tidak terjadi sengketa, supaya bisa rekonsiliasi, supaya bisa damai, supaya bisa terjadi sulh. Ya, tapi kalau tidak ada perizinan dia langsung buat begitu saja. Nah ini buat tanpa ada musyawarah dulu, tanpa ada kesepakatan dulu tingginya berapa atau atap itu terbuat dari apa gitu Pak, tanpa ada musyawarah RT atau warga atau RW gitu Pak, itu bisa menyebabkan sengketa. Maka hukum asalnya Bapak Ibu harus izin dulu. Nah boleh nggak izin ini diwakili misalkan ketua RT atau ketua RW atau ketua apa Pak namanya, dusun Pak ya, kasun, boleh Pak. Jadi izin kepada penanggung jawab wilayah itu sudah cukup mewakili semuanya. Dan nanti kalau terjadi masalah maka kita sudah melaporkan, kita sudah minta izin, apalagi izin tersebut tertulis dan bermaterai, itu lebih kuat lagi. Nah gitu Pak, jadi harus ada perizinan yang jelas gitu Pak ya. Jadi ini harus izin orang-orang yang bersekutu pada gang tersebut. Fidar, darb itu artinya gang yang bersamaan tadi. Wal murad bihim man nafada babu darihi minhum ila darbi. Yang dikehendaki dengan mereka, yang dimaksud al murad bihim adalah orang yang pintu rumahnya, man nafada babu darihi, orang yang menjulurkan pintu rumahnya itu ila darbi, yang berhubungan pada gang tersebut. Jadi begitu buka pintu langsung jalan gitu Pak, itu harus izin. Tapi kalau misalkan mohon maaf Bapak Ibu ada pekarangannya, itu nggak perlu izin. Jadi kalau rumahnya sudah di kompleks kayak perumahan resmi itu Pak, perumahan resmi yang kita lihat itu kan ada standar ukuran Pak ya. Jadi depan rumah itu harus ada pekarangannya,
kemudian harus ada pagarnya gitu misalkan, sama persis dari awal masuk sampai belakang sama persis, maka itu nggak perlu izin dan nggak perlu juga bikin rausan kalau seperti itu, Pak. Kenapa? Karena yang ada di depannya sudah cukup. Yang dimaksud di sini adalah memanfaatkan gang itu kan, Pak. Memanfaatkan jalan umum kan yang dimaksud. Jadi kalau yang dimaksud di sini adalah dengan mereka orang yang pintu rumahnya terhubung dengan gang. Ini kan berarti penduduk padat penduduk atau padat tempat sehingga tidak memiliki ini Pak, lahan Pak ya, tidak memiliki lahan atau memiliki tempat untuk parkir, sekedar parkir aja nggak bisa. Nah gitu Pak. Atau misalkan parkir nggak bisa karena kendaraannya banyak. Jadi yang dimasukkan rumah udah 2 mobil Pak, 3 mobil, ini masih kurang, harus di jalan lagi. Nah saya lihat di Jakarta itu beberapa teman itu Masya Allah ya, mobilnya sampai di luar Pak. Nah karena nggak cukup lagi di depan, di parkir mobilnya di luar, benar-benar di luar. Ada yang sampai seperti itu. Masya Allah, kok nggak iman-iman sekali. Kita aja punya sepeda motor aja nggak boleh kehujanan Pak, ini punya mobil. Ya gitu Pak, Masya Allah. Punya mobil taruh di luar biasa aja, panasnya dibiarin, hujannya biarin, Masya Allah. Nah kalau beli plat B ini harus diseleksi dulu Pak. jadi teringat ini sama teman saya Pak, Masya Allah. Jadi dia punya kendaraan yang cukup ini ya, cukup dipakai terus gitu Pak. Ayo. Berikutnya disebutkan lagi walaisal murad bihim man la saqa minhum jidaruhu bila nufudhi babi ilaihi. Yang dikehendaki dengan mereka atau wal murad bihim bukan orang yang tembok rumahnya bersentuhan dengan gang. Kalau itu nggak ada masalah Pak. Jadi laisal murad bihim yang tidak dimaksud di sini man la saqa minhum jidaruhu. Yang bertempelan dari mereka adalah temboknya. Jadi tembok rumahnya itu bertempelan la saqa minhum jidaruhu bila nufutin bab ilaihi, tanpa adanya pintu yang menjulur pada gang tersebut, nggak masalah Pak itu. Jadi kalau rumah kita itu benar-benar mepet Pak, mepet sekali. Jadi samping tembok tapi menghadapnya bukan ke gang Pak rumahnya. Jadi menghadap rumahnya itu bukan ke jalan tapi ke belakang misalkan Pak. Jadi di jalan itu adalah belakang rumah atau jalan itu adalah samping rumah. Nah ini tetangga saya ada gitu Pak. Jadi samping jalannya pas itu Pak, tembok langsung jalan raya betul Pak, jalan desa itu. Samping pondok pas soalnya tempatnya. Itu rumahnya menghadap ke utara. Jadi nggak menghadap ke jalan. Nah kalau seperti itu Pak, itu nggak ada masalah. Kenapa? Jadi kalau misalkan dia menjulurkan atap rumahnya itu Pak ya, menjulurkan atap rumahnya kemudian mengenai ya bahu jalan, maka itu tidak masalah Pak, karena nggak mengganggu insya Allah. Jadi ketika ada orang yang berjalan, ketika ada binatang yang lewat, ketika ada mobil yang berjalan menggunakan mahmul membawa barang yang setinggi apapun, tidak masalah lah, itu aman insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu aman. Jadi boleh Pak. Jadi kalau misalkan gang terus kemudian yang nempel dengan gang itu adalah tembok rumahnya, samping rumah, bukan pintu depan, maka itu tidak perlu perizinan. Tidak masalah Pak. Kenapa? Karena tidak ada penggangguan sama sekali. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika di depan, dia menghadap ke depan jalan tersebut. Wa kullu min syuraka yastahiqul intifa min babi darihi ila ra'sid darb duna ma yali akhiral darb. Nah, kemudian masing-masing dari mereka kullu minasyuraka yastahiq berhak memanfaatkan intifa'u bihi min darbi. Jadi gang itu bahasa Arabnya darb. Dari gang mulai dari pintu mimbabi darihi ila ra'si darb. Jadi memanfaatkan gang mulai dari pintu rumahnya hingga pintu masuk gang Pak. Boleh. Jadi dari depan pintu rumahnya pas sampai pintu masuk gang. Itu boleh Pak. Jadi dari depan pintu rumahnya sampai pintu masuk gang. Kalau misalkan depan pintu rumahnya itu adalah jalan, berarti dia boleh memanfaatkan jalan tersebut sampai ke pintu gang. Jadi pintu gangnya di mana itu boleh dia manfaatkan. Udah habis kayaknya baterainya Pak. Ya. Gak bisa jalan Pak, habis baterai kayaknya Mas. Nah ini dia Pak. Jadi
Ini nggak masalah ini Pak. Jadi dia ini misalkan depan pintu rumah Pak ya ini. Maka ini misalkan rumah terakhir Pak, ini di sini Bapak Ibu, ini rumah terakhir. Maka dari sini sampai depan sana, ini depan misalkan Pak, ini gang, taruhlah ini ukurannya gang gitu Pak ya. Kemudian ini rumah terakhir. Maka dia boleh memanfaatkan dari depan pintu rumah sini sampai depan sana, boleh Pak. Boleh. Jadi maju ke depan. Tapi tidak ke belakang. Nah, tapi kalau ke belakang sini, Mbak, misalkan ini taruhlah ini surah yang berikutnya bukan rumah yang terakhir. Kalau rumah yang terakhir jelas Bapak ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau rumah yang terakhir jelas dia memanfaatkan dari sini ke depan sana. Kalau ini bukan rumah terakhir, misalkan ini rumah yang ketiga gitu, Pak. Rumah ketiga. Ini misalkan gapuronya ini rumah ketiga. Kalau dia ingin memanfaatkan ke sini, ke belakang sini, maka harus izin dulu gitu Pak. Jadi kalau maju ke depan sana itu hak. Kenapa disebut hak Pak? Yang gimana dia bisa masuk keluar masuk Pak, sedangkan jalannya kan ini ya, maka itu hak dia. Tapi kalau mundur ke belakang itu izin. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena mundur ke belakang itu hak orang lain, maju ke depan itu adalah hak. Jadi ini punya hak ke depan, rumah yang ada di sini punya hak ke depan, rumah yang ada di sini punya hak ke depan, rumah yang ada di sini punya hak ke depan. Kenapa seperti itu? Karena gerbangnya ada di sini. Sehingga setiap rumah yang ada di sebelah gang ini memiliki hak yang sama untuk mengakses, menggunakan, membangun atau menaruh atap-atap seperti ini. Jadi kalau misalkan ini ada satu, sini dikasih lagi dua, ini kasih lagi tiga, empat, lima, tidak masalah Pak, boleh-boleh saja. Kemudian ini kan kita belum bahas Pak, bagaimana kalau naruh mobil kayak gini Pak? Sedangkan itu jalan umum, boleh apa enggak Pak? Ini kan jalan umum misalkan. Ya tadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan mobil atau kendaraan seperti ini ditaruh dan tidak mengganggu, nah lagi-lagi itu Pak, tidak mengganggu orang yang berjalan, baik orang yang berjalan tanpa kendaraan atau kendaraan yang berjalan kosong atau membawa barang tidak terganggu, maka itu boleh-boleh saja. Jadi tidak masalah Pak. Jadi berparkir di tempat umum, jalan umum, di bahu jalan yang tidak mengganggu itu boleh-boleh saja, selama ada tadi Pak apa? Ada kesepakatan, ada perizinan, ada apa ya Pak ya? Ada kemufakatan. Sepakat juga boleh, mufakat juga boleh, atau ada aturan yang dibuat oleh lingkungan sekitar bahwa seluruh warga di sini boleh parkir di bahu jalan dengan syarat harus merapatkan spionnya, dengan syarat ya, soalnya ada beberapa tempat Pak itu saya lihat itu di video itu malah luar negeri Pak itu. Jadi di samping parkir itu Pak, itu sungai besar. Dan harus memasukkan ini aturan di sana Pak, unik ya, harus memasukkan setengah ban mobilnya itu di sungainya Pak. Dan dengan cari ada itu Pak, menarik kan aturannya kayak gitu. Kenapa Pak? Saking sempitnya gang dan orang yang di situ kaya-kaya. Jadi karena orang di situ kaya-kaya sehingga aturannya mobil itu Pak, itu harus parkir dengan syarat setengah ban harus masuk ke sungai. Maksudnya ini sungai, kemudian ban setengah itu dimasukkan ini. Ini kan kalau yang nyetir saya ya insya Allah Pak, Bismillah itu Pak. Ini bukan cuma bannya yang masuk sungai. Ini orangnya bisa tamat di riwayat Pak. Jadi ada ya mau enggak apa-apa. Jadi kalau itu menjadi sebuah aturan atau itu menjadi sebuah kemufakatan ya enggak masalah Pak. Itu boleh-boleh dan sah-sah saja. Tapi kalau misalkan memang di situ menjadikan kemadorotan, ya tentu pemerintah setempat harus memikirkan nih bagaimana warga saya ekonominya baik, ekonominya berkembang, mereka punya kendaraan yang sudah mulai beroda 4, harusnya pemangku wilayah kan bangga gitu Pak ya, harus seneng. Maka gimana caranya supaya bisa mendapatkan parkiran umum sehingga semua orang bisa mengakses. Nah kami juga lihat di masjid mana Pak ya, Jambu kalau nggak salah, itu ada parkiran umum Mbak. Di sekitar masjid itu ada penitipan mobil. Nah ini juga saya pernah melihat di mana lupa saya Pak, di sekitar Jakarta juga begitu. Jadi sekitar masjid itu banyak mobilnya, ya bahkan ada platnya Pak, dipesan
Jadi plat B itu sudah ada nomor platnya. Jadi berarti kan sudah disewa itu Pak, ijarah, menyewa selama setahun, menyewa. Lah itu boleh nggak Bapak Ibu sekalian untuk usaha masjid? Boleh sekali. Itu halal, thayyib, masya Allah Pak itu. Masjidnya pinter tuh Pak. Daerah Jabodetabek, Jakarta Pusat, ya kan? Banyak pendatang, banyak yang butuh. Nah kemudian pemilik masjid punya halaman yang cukup. Bagaimana caranya biar memperoleh pendapatan masjid yang lebih? Bikin parkiran yang luas dan dibuat seperti itu, skema seperti itu. Itu luar biasa Pak. Ide yang sangat bagus itu Pak. Nah, jadi bagaimana tadi? Masing-masing dari mereka berhak memanfaatkan gang mulai dari pintu rumahnya hingga pintu masuk gang, bukan bagian setelah pintu rumahnya hingga ujung gang, bukan ke belakang. Nah, kemudian bagaimana lagi Bapak Ibu sekalian? Wa yajuzu taqdimul bab fi darbil mustarak wa la yajuzu ta'khiruhu. Diperkenankan memajukan pintu rumah, takdimul bab di bab mustarak atau di gang mustarak tadi. Gang mustarak itu adalah gang yang banyak penduduknya tadi Pak. Boleh memanfaatkan maju ke depan. Maju ke depan itu artinya ke pintu gerbang, boleh Pak. Tapi tidak diperkenankan mundur posisi pintu rumah kecuali dengan izin orang yang bertempat di sana. Jadi kalau misalkan mundur ke belakang tadi sesuai yang kami jelaskan itu tidak boleh kecuali harus dengan izin Pak. Ay al-bab illa bi idzni syuraka fa haitsu man'udu fa haitsu manahu lam yajuz ta'khiruhu. Sekiranya mereka tidak memperbolehkan bi haitsu yamna'uhu. Jadi mereka penduduk yang di belakang rumah itu, jangan, udah cukup kamu di situ aja. Saya nggak bisa. Kalau misalkan kamu bikin kesini lagi, ini kami bisa nggak dapat parkir. Nah, berarti kan apa? Sekiranya mereka tidak memperbolehkan, maka tidak diperkenankan untuk dimundurkan ke belakang. Mundur ke belakang itu artinya mundur ke pojok, ke ini Pak, ke belakang. Jadi udah kita ngalah Pak. Kecuali kalau misalkan ada akses rekonsiliasi yang baik, ada penengah, ada penanggung jawab wilayah yang itu bisa mengatur ini atau bisa mendamaikan, boleh. Misalkan dengan membayar, ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja Pak. Misalkan ya sudah, saya mau islah, saya mau damai, tapi dengan syarat bayar dong. Oh, berapa bayarannya? Ya sudah, sewa saja 500.000 per tahun. Ya sudah, masuk akal ini, saya mau. Ya enggak apa-apa juga Pak. Tapi kalau tidak masuk akal, dia tetap terjadi khusumah, ya berarti harus ada solusi yang lain. Fa haitsu manahu lam yajuz ta'khiruhu wa haitsu muni'u minat ta'khir fa salaha syuraka'i darb bimalin sahha. Fa haitsu sekiranya dicegah untuk memundurkan, artinya penduduk atau orang yang bertempat tinggal di belakangnya itu tetap melarang, ini kan tetap dicegah Pak, berarti muni'u lam yajuz ta'khiruhu aywam fa haitsu muni'u min ta'khir fa salaha syuraka. Kemudian dia melakukan akad suluh. Akad suluh itu rekonsiliasi kemarin, minta damai. Ya sudahlah, gimana caranya? Saya mau damai sama kamu, saya butuh tambahan parkir, saya butuh tambahan untuk menjulurkan atap, ya. Fasalaha syuraha. Kemudian orang-orang yang bertempat di sana mau dengan ganti rugi berupa harta. Biasanya begitu Pak. Jadi mau ganti rugi, ya sudah nggak apa-apa. Kamu pakai hak saya, tapi dengan syarat ada ganti rugi. Dengan syarat kamu bayar. Dengan syarat kamu sewa. Itu tidak masalah, boleh-boleh saja Pak. Maka apa yang terjadi? Hukumnya sah. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu adalah cara bermuamalah ketika kita berada di warga atau masyarakat yang berdekatan. Berarti termasuk nanti kalau misalkan jenengan ingin bahas juga bagaimana hukumnya Ustadz kalau misalkan ada pohon mangga yang tiba-tiba mangganya itu di atas genteng rumah kita. Apa hukumnya Pak? Hukumnya ini luqatah atau ghanimah? Kalau santri bilangnya antara dua Pak. Luqatah itu barang temuan, yang kedua ghanimah barang rampasan perang katanya Pak. Sejak kapan ada perang gitu loh. Yang tiba-tiba jatuh ke halaman kita, ya sudah, itu berarti milik kita ya. Masya Allah gitu. Bahkan yang luar biasa Pak, tetangga saya itu kalau ada mangga jatuh, katanya apa Pak? Delek katanya Pak. Tahu Pak ya? Delek Pak ya? Iya, milik ya. Milik ya. Mangga jatuh padahal punya saya itu Pak. Mangga jatuh milik ya, langsung diambil Pak. Dengan kalimat milik itu sudah seakan-akan memilikinya. Wah, luar biasa ini. Ini akad muamalah tingkat tinggi lagi Pak ini. Sepertinya di kitab kita nggak ada ini Pak.
Berarti kalau misalkan begitu kan enak kali kita lihat mobil orang itu, wah milik ini ya. Langsung bisa dibuka, bisa dipakai itu Pak. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, itu bagaimana hukumnya itu? Makanya ketika ada pendapat, yang kemarin kami diskusi ya. Jadi boleh Bapak Ibu ya, kami itu punya tim Bahsul Masail setiap hari Sabtu malam. Jadi kalau jenengan ingin mengajukan curhat masalah, apa saja masalahnya yang kami bisa jawab Bapak Ibu ya. Kami ada aplikasinya, ada websitenya. Jenengan masukkan aja di situ pertanyaan pengaduan. Nanti apa yang jenengan adukan tentang masalah fikih, masalah yang bisa kami jawab ya. Kami ada timnya. Jadi Sabtu malam itu melakukan Bahsul Masail. Yang nanti ada jawabannya, dan jawabannya biasanya kita share juga atau kita langsung jawab. Nah, sekarang yang lagi panas nih Pak, yang lagi panas dan harus dijawab ini karena dikejar terus. Yang berkaitan dengan ini Pak, berkaitan dengan bagaimana hukum membunuh janin yang masih ada di rahim, sedangkan ketika dilahirkan itu ada vonis dokter bahwa janin tersebut akan cacat Pak. Janin tersebut akan cacat, misalkan terjadi pembengkakan pada kepalanya, terdapat kanker di kepalanya, ada sel kankernya, sehingga kalau janin ini dilahirkan maka otomatis akan ini Pak, akan hidup dengan sakit, akan sengsara, atau bahkan ketika melahirkan ibunya sendiri yang akan meninggal dunia. Ada risiko-risiko itu, kemudian dokter dengan antisipasinya, dengan berbagai macam kecanggihan ilmunya mensarankan untuk digugurkan. Itu pertanyaan yang paling berat itu Pak. Jawaban yang pertama, wallahu ta'ala alam bisawab. Iya pasti itu Pak. Kemudian tunggu dulu sampai tim kami kumpul, karena kalau nggak kumpul tim ini nggak bisa Pak. Nah alhamdulillah di pondok kami sudah ada ya mungkin lebih Pak ya, ratusan pertanyaan yang sudah kita selesaikan. Kalau malam ini sudah 70-an kayaknya Pak. Nah monggo Bapak Ibu, jika ingin kalau di majelis seperti ini jenengan sungkan, itu bisa jenengan masukkan di website pondok. Nah nanti di pondok ada tim Bahsul Masailnya gitu Pak. Nah ini sekarang sudah pertanyaan ke berapa ini Pak? 39 nih yang lagi dibahas, sekarang ke 39 Pak. Pertanyaan ke 39. Yang terakhir kemarin yang dibahas masalah mawaris. Begitu Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo jika ada yang ditanyakan kami persilahkan. Jika tidak ada, nggih monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang hidup di perumahan itu karena lahannya sempit. Nggih. Kadang-kadang bisa beli mobil, tapi tidak bisa buat parkirnya. Iya betul Pak. Akhirnya parkirnya di jalan. Iya. Walaupun mungkin kalau misalkan orang yang berjalan di samping mobil tidak masalah. Tapi kalau sama-sama mungkin ada mobil yang lewat. Ada mobil yang lewat bersamaan sisian Pak ya? Nggak bisa. Kalau misalkan nanti terjadi, iya. terjadi gesekan gitu, hukumnya itu gimana? Gesekan dengan mobil yang berhenti Pak? Iya. Ya baik, Masya Allah nggih Pak. Jadi yang pertama ketika bergesekan dengan mobil yang berhenti, kalau mobil parkir yang berhenti itu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekitar bahwa itu diperbolehkan, maka tetap yang gesek yang salah Pak. Kalau mobil itu sudah sesuai dengan aturan. Tapi kalau mobil itu tidak sesuai dengan aturan, misalkan dia tamu yang tiba-tiba parkir jelas-jelas jalannya sempit, kemudian yang nyupir juga tidak berhati-hati ya, karena mungkin baru belajar ya, apalagi saya Pak, itu jelas nggak bisa itu Pak. Kalau mobil sempit mending turun jalan kaki Pak, mobilnya tinggal situ aja. Nah maka ini bisa rekonsiliasi, bisa bertemu dulu, ini kok bisa terjadi seperti ini bagaimana. Kemudian si tamu ini harus ditanya dulu, didetailkan Pak pertanyaannya, kenapa kamu parkir mobil kok seperti ini, kenapa parkir mobil kok tidak ditempatkan dengan cara yang baik, atau tanya dulu dengan warga sini bagaimana cara parkirnya, atau manggil dulu gitu Pak ya biasanya ya. Ini mobil siapa, mohon maaf saya mau lewat, saya nggak bisa, kalau jalannya sempit saya nggak bisa lewat, manggil dulu. Nah jadi upaya-upaya itu harus dilakukan memang Pak. Makanya subhanallah Bapak Ibu sekalian, ya benar Pak, bahwa manusia itu terbatas informasinya, sehingga segala sesuatu harus dijelaskan.
Harus diinformasikan, karena kalau misalkan tidak ada informasinya itu langsung menuduh kan gitu. Nah, kemudian yang salah lagi Pak, salah dan itu fatal, ketika dia merusak mobil orang itu tidak diberitahu. Wah, cuman berat dikit. Iya, berat dikit itu kalau misalkan mobil tahun 70-an nggak apa-apa itu mungkin Pak ya. Tapi itu pun juga salah juga Pak gitu. Tapi mobil baru atau masih dipakai kemudian diberet 5 cm itu kan pusing kepala Pak, ya kan? Nah, jadi itu harus difahami bersama Bapak Ibu sekalian. Makanya kemarin ketika ada pertanyaan, Ustadz boleh apa tidak ketika mobil kami mundur kemudian nabrak pagar orang yang kalah pagernya. Masya Allah, ini berarti kan mobil tingkat kelas tinggi Pak ini. Ya, ya ini bisa diprediksi mobilnya kira-kira Panther gitu loh Pak. Jadi ketika gitu lah, terus gimana Ustaz hukumnya? Lah kamu gimana dengan pemilik pagernya? Katanya pemilik pagar terus enggak apa-apa. Yang penting mobilnya sehat waras, ya sudah selesai Pak. Tapi kalau misalkan pemilik pagernya nggak terima, nah itu berarti yang tanggung jawab berarti si pemilik mobil. Nggih, seperti itu. Dan satu lagi, kadang-kadang pemilik perumahan itu ya ingin punya taman lah. Iya, depan rumah. Sebenarnya jalan ini lebarnya adalah 5 meter tambah gitu. Nggih. Kemudian pada saat pengaspalan itu hanya dipakai yang 3 meter bagian tengah. Bahu jalan enggak? Tidak ada. Sebenarnya itu adalah untuk fasilitas umum. Tetapi karena mungkin ada beberapa warga yang ingin punya taman, sisa 1 meter tadi dibuat taman. Iya. Itu bagaimana usulnya? Kan mengurangi hak umum. Nah, pertanyaannya kalau misalkan dilindes boleh nggak Pak namanya? Nggak boleh kan? Nah, berarti harus izin dulu Pak. Harus izin dulu dengan pemangku wilayah Pak. Jadi kalaupun itu indah bagi dia kan Pak, tapi bagi pengguna jalan itu kan mengganggu. Kalau mau dilindes bunganya bagus, kalau mau nggak dilindes jalannya nggak cukup, itu harus izin dulu Pak, harus izin. Kenapa? Karena tadi yang kita bahas itu di atas tempatnya Pak. Nah, kalau taman itu kan di bawah, kecuali kalau tamannya di atas. Ya di atas, ditaruh di atas ini. Atas ini Pak, atas atapnya itu ya. Itu enggak masalah, tapi kalau di bawah ini harus dengan kesepakatan bersama, dan tentu hukum asalnya jelas nggak boleh Pak. Hukum asalnya jelas tidak boleh. Makanya kalau nanam kelapa biasanya Pak ya, kelapa terus nanam tanaman yang dibuat pagar rumah itu Pak, itu kalau misalkan sudah kelihatan condong ke jalan harus dipapras, karena itu berisiko untuk konflik. Nggih. Makatan Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Nggih Pak Adi. Waalaikumsalam. Saya senang Ustaz tadi bicara di awal bicara tentang izin mendirikan bangunan. Nggih, IMB. Berdasarkan kendaraan PBB. Nah, saya ini izin mendirikan bangunan untuk PBB sekarang. Itu kan sahnya negara. Iya, betul. Jadi Ustaz mengatakan, saya agak tertarik Ustaz, jalan itu kalau bisa didiskusikan dengan orang yang ada di sekitar situ, itu boleh bayar. Boleh Pak. Negara itu negara itu kan tanah itu bukan tanah milik orang-orang yang Iya, betul sekali. Iya. Negara. Jadi tidak bisa mereka sepakat, kemudian mereka sepakat terus boleh didirikan atap di atasnya gitu. Nah, kan itu bertentangan. Nah, bagaimana kita menyatukan aturan negara sama aturan sama seperti ini? Oh iya. Iya, nggih. Nah, nggih bagus Pak, nggih. Jadi kalau itu jalan lingkungan kan jalan negara. Iya. Jadi kalau orang mendirikan bangunan apa di dalam aset itu tidak boleh. Iya. Kalau tetangganya itu mengizinkan misalnya, apa bikin seperti itu. Nah, negara ngaturnya gimana? Bisa terjadi hal yang tidak baik, misalnya terjadi hal yang tidak baik, kebakaran, segala macam, kendaraan itu nggak bisa masuk. Nggih. Bagaimana menyatukan antara aturan? Karena Ustaz tadi mengatakan di awalnya bicara tentang INB atau PBB. Haknya kita kan di PBB itu, luasnya kita. Luas tanah. Miliknya itu kan yang susah dengan di luar itu kan bukan milik. Iya betul. Bukan milik tetangga kita, tapi milik negara. Jadi kalau dia harus izin, gitu, dia pertama Ustaz. Iya. Yang kedua, di dalam aturan negara itu ada disebutkan, termasuk di Pacitan. Orang gunakan
lingkungan itu menggunakan jalan itu, Ustaz. Orang pakai terop. Terop. Terop itu misalnya kita menggunakan manten. Iya. Yang luar negara kan bayar. Oh gitu. Ya Ustaz. Iya. Nah, kalau saat seperti itu kan jadi bertentangan dengan aturan. Iya. Gimana kita menyatukan antara Iya, baik Pak. Jadi, oke Pak Andi, makasih. Oke, jadi tadi sudah kita sebutkan Pak harus izin RT, atau dusun atau desa bahkan. Nah RT itu kan negara Pak. Artinya pihak terdekat negara di dalam meninjau lingkungan kan nggak mungkin langsung bilang ke bupati kan nggak mungkin Pak gitu. Nah jadi yang dimaksud negara di sini adalah yang diresmikan oleh negara di antara yang paling dekat dengan warga atau gang ini kan RT atau RW atau kasun. Nah nanti RT atau RW atau kasun itu bagaimana memandang itu? Ketika dia naik ke atas ternyata nggak diperbolehkan. Ya sudah berarti aturan ini nggak berfungsi semua ini Pak. Artinya kesepakatan ini nggak berfungsi kalau misalkan ketika dia naik ke naik ke lebih tinggi ke desa atau naik ke kecamatan atau naik ke dinas misalnya gitu Pak ya, sampai dinas PU nggak boleh, jangan, ini jalan umum, ini buat proyek lah udah berarti. Maka ya meskipun ini sudah sepakat Pak harus bongkar. Jadi maksudnya begitu Pak. Jadi artinya tetap benar Pak, ini harus lewat negara, harus nggak boleh langsung tiba-tiba sepakat satu jalur kemudian berdiri semua kemudian ada biasanya Pak PO ya yang ngecek ke lapangan tuh Pak, PO atau Pak ya kan, ini kok bisa kayak gini kok bisa, nggak boleh bongkar ini, ya udah bongkar, harus bongkar. Siapa aja yang berhak, bupati apalagi ya, turun bawah ngecek di warga, ini kok ada bangunan kayak gini nggak bisa ini, bongkar, harus bongkar. Jadi begitu maksudnya Pak. Jadi yang dari bawah tadi harus melapor ke atas, dan nanti kalau misalkan yang dari bawah ini dia pengen dapat duit nggak lapor ke atas, ini muskilah lagi Pak. Ini masalah lagi. Jadi tetap ini adalah aturan yang harus disepakati dengan negara. Nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa diterapkan sendiri meskipun semua sepakat dengan apa yang akan didirikan pada jalan tersebut. Nah, kalau yang misalkan bikin terop terus harus membayar itu kayaknya menarik Pak kalau disosialisasikan itu. Soalnya kalau di kampung tuh nggak ada Pak. Udah didirikan terop, ini bikin nikahan sampai 3 hari 3 malam sampai seminggu, udah gitu aja Pak. Isinya kalau di kampung Pak ya, tapi kalau di sini udah membayar bagus lah. Boleh itu Pak, boleh saja itu. Bayar boleh Pak, enggak apa-apa. Oh, malah gitu Pak. Ini lain cerita ini Pak. Nggak. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.